Akui militernya di bawah Indonesia, Angkatan Laut Malaysia bermimpi besar agar sebanding dengan TNI Angkatan Laut. Soal kekuatan militer, Indonesia boleh dibilang jagonya di ASEAN. Kekuatan tempur militer Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut diakui dunia internasional. Tak ada keraguan perihal kemampuan tempur dari Angkatan Laut Indonesia itu. Kekuatan tempur yang dimiliki TNI Angkatan Laut memang sangat luar biasa. Publik Cina juga ikut menyoroti kekuatan tempur yang dimiliki Angkatan Laut Indonesia. TNI Angkatan Laut dibekali dengan banyak alutsista mumpuni seperti kapal selam, kapal perang korvet, fregat dan sebagainya. Saat ini Indonesia dibekali dengan 4 unit kapal selam yang masih aktif di TNI Angkatan Laut. Kapal selam kelas Cakra yang ada di TNI Angkatan Laut yakni tersisa 1 unit KRI Cakra 401. Dan untuk 3 unit kapal selam lain di TNI Angkatan Laut masuk dalam kelas Nagapasa. KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404 dan KRI Alugoro 405 yang juga perkuat TNI AL. Selain itu TNI AL juga diperkuat dengan berbagai kelas kapal perang seperti yang terkenal ada Ahmad Yani Class. Awalnya kelas Van Spek Angkatan Laut Belanda, dibangun pada 1963, 68 dan dinonaktifkan dan dijual ke Indonesia pada 1986, 89. 5 dalam layanan aktif dan 1 dinonaktifkan, tulis Suanlan, Zihukom. 351 KRI Ahmad Yani, selesai tahun 1967, dijual kembali ke Indonesia tahun 1986, masih aktif bertugas. 353 KRI Yos Sudarso, selesai pada tahun 1967, dijual kembali ke Indonesia pada tahun 1987, masih dalam pelayanan aktif. 354 KRI Oswald Siahaan, selesai tahun 1967, dijual kembali ke Indonesia tahun 1986, aktif bertugas hari ini. 355 KRI Abdul Halim Perdana Kusuma, selesai tahun 1967, dijual kembali ke Indonesia tahun 1989, aktif bertugas hari ini. 356 KRI Karel Satsuit Tubun, selesai pada tahun 1968, dijual kembali ke Indonesia pada tahun 1990, saat ini dalam layanan aktif, tambahnya. Dan masih banyak kapal perang lain yang memperkuat Indonesia. Tren masa depan kekuatan tempur Angkatan Laut Indonesia juga sangat positif. Cina mengakui jika Indonesia memiliki rencana yang sangat besar untuk meningkatkan kekuatan militer, khususnya di TNI AL. Angkatan Laut Indonesia telah mengembangkan rencana kekuatan tempur dasar minimum, yang mengusulkan untuk mencapai minimal 151, atau 220, kapal perang, jelasnya. Meskipun diketahui bahwa idealnya Indonesia harus bisa memiliki 274 kapal perang aktif hingga tahun 2024 nanti. Indonesia memang sangat serius dalam upaya peningkatan kekuatan tempur Angkatan Laut. Malaysia juga menjadikan Indonesia sebagai contoh pembanding agar Angkatan Laut negaranya bisa sekuat TNI AL. Nampaknya Malaysia harus bersabar untuk bisa memiliki Angkatan Laut yang tangguh layaknya TNI AL. Mengingat permasalahan pelik saat ini menghinggapi Angkatan Laut Malaysia. Aset tempur yang tua masih jadi problem utama yang dihadapi Angkatan Laut Malaysia. Untuk terlepas dari belenggu tersebut, Malaysia juga menjadikan Indonesia sebagai contoh pembanding agar Angkatan Laut negaranya bisa sekuat TNI AL. Nampaknya Malaysia harus bersabar untuk bisa memiliki Angkatan Laut yang tangguh layaknya TNI AL. Mengingat permasalahan pelik saat ini menghinggapi Angkatan Laut Malaysia. Aset tempur yang tua masih jadi problem utama yang dihadapi Angkatan Laut Malaysia. Untuk terlepas dari belenggu tersebut, Angkatan Laut Malaysia tentunya butuh banyak dana agar bisa membeli berbagai kapal perang modern dan baru. Terlebih lebih dari 50% aset tempur milik Angkatan Laut Malaysia dinyatakan sudah usang. Kebanyakan dari aset tempur milik Angkatan Laut Malaysia sudah berumur di atas 40 tahun. Sehingga kebutuhan akan pembaharuan set tempur saat ini sangat dibutuhkan Angkatan Laut Malaysia.
Wakil Presiden Partai Politik PKR Malaysia, Rafizi Ramli ingin Angkatan Laut Malaysia bisa sebanding dengan Indonesia. Menunjukkan bahwa TNI AL emang kekuatan tempur senagat luar biasa. Kita harus membangun kemampuan pertahanan yang sebanding dengan kekuatan regional lainnya, seperti Indonesia, katanya dikutip dari malaymail.com pada 29 September 2022. 274 kapal perang aktif diupayakan Indonesia untuk bisa memperkuat TNI AL. Ini juga yang menjadi sorotan Ramli yang ingin Angkatan Laut Malaysia seperti TNI AL. Sebagai perbandingan, ia menyoroti rencana jangka panjang Indonesia untuk memodernisasi armada angkatan lautnya. Proyek yang diberi nama Green Water Navy itu, kata dia, akan menambah armada Indonesia menjadi 274 kapal. Sampai saat ini TNI sudah memiliki 12 kapal tempur pesisir kelas Celurit dan kelas Sampari, walaupun spesifikasinya berbeda, namun kelas tersebut dipandang sebagai kapal tempur pantai yang cocok untuk perairan Indonesia, kata Ramli. Apalagi Indonesia saat ini tengah menunggu kapal perang lain yang siap memperkuat TNI AL. Ada Arrow 140 yang dibangun PT PAL untuk TNI AL. PT PAL sudah mendapatkan lisensi dari Babcock untuk membangun Arrow 140. Membuktikan dengan jelas bahwa Indonesia punya industri pertahanan yang kompeten dan unggul. Dengan industri pertahanan yang memadai, juga akan mendukung upaya peningkatan kekuatan militer. Selain itu, Indonesia juga menunggu kapal perang frame masuk dalam kapal perang yang akan memperkuat TNI AL. Dengan berbagai kapal perang itu, Indonesia pastinya akan semakin tangguh. Terlebih, kapal selam baru juga tengah diincar Indonesia. Setidaknya Indonesia butuh 12 unit kapal selam aktif di TNI AL. Mengingat wilayah laut Indonesia yang sangat luas.